Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kepala Sekolah atas keluangan waktunya untuk memberikan kesempatan kepada saya mewawancarai, yang mana ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari saya selaku CGP, menyelesaikan tugas tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mudah-mudahan nanti wawancara kita berjalan dengan baik dan lancar. Bisa yang mulai boleh. Baik. Yang pertama, ini Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral? Selama menjadi kepala sekolah, memang masalah itu tidak bisa lepas dari sekolah, apapun jenisnya, bagaimanapun manfaatnya. Namun kalau kita melihat memang masalah-masalah yang muncul ini bisa menghadapkan kita pada hal-hal yang berkaitan dengan dunia etika dan moral yang nantinya berakibat kepada hasil yang kita hasil atau keputusan yang kita ambil. Terima kasih Pak. Selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika masalah ini berhadapan dengan masalah etika dan moral, tentunya kita menghadapinya dengan pertama dan rasa tenang. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu tentunya tidak akan baik rasanya kalau keputusan itu kita ambil sendiri. Oleh karenanya tentunya setiap masalah yang timbul itu kita lakukan dengan cara bermusyawarah atau mengajak pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Misalnya apakah saya wali kelas atau guru BK. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur ini dalam mengambil keputusan, tentunya kita mencari dulu masalahnya, kemudian kebenaran dari masalah itu apa sih sebenarnya, apakah benar tidak masalah itu. Tentunya kita melakukan klarifikasi terhadap masalah-masalah yang ada, kemudian kita mencari pembuktian apakah kasus yang terjadi ini benar tidak, sehingga dalam mengambil keputusan kita tidak egois atau langsung mengecap bahwa seorang anak, seorang siswa sudah melakukan kesalahan. Namun terlebih dahulu kita klarifikasi dulu, benar tidak anak ini melakukan kesalahan. Apakah itu dengan cara kita langsung menanyakan keadaannya atau saksi-saksi yang lain yang tahu tentang masalah yang terjadi. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan yang saya anggap efektif itu, pertama dari si pelaku, kejujuran si pelaku, apakah benar melakukan kesalahan itu. Nah, kemudian pihak yang dirugikan atau pelanggarannya ini sudah merugikan orang atau tidak. Jadi kalau ada pihak yang melakukan pelanggaran ada, kemudian yang dirugikan ada, ini kita pertemukan bagaimana solusinya nanti. Apakah kita putuskan nanti itu memang betul-betul bersalah. Kalau memang sudah ada pengakuan, kemudian
yang satu sisi yang pihak dirugikan ini misalnya memberikan maaf, jadi penyelesaiannya nanti bergantung kepada pihak-pihak yang terlibat, yaitu antara pelakunya dan yang merasa dirugikan. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ini tergantung pada tingkat berat atau ringannya masalah yang ada. Kalau masalahnya ringan dan bisa kita selesaikan saat itu, kita harus selesaikan saat itu supaya jangan berlarut-larut. Tapi kalau masalahnya besar, melibatkan banyak orang, maka kita menentukan dulu apakah hari itu semua orang yang terlibat itu bisa kita ajak menyelesaikannya atau tidak. Namun kalau tidak bisa, barangkali 1 atau 2 hari ke depan, kita memanggil pihak-pihak yang terkait untuk bersama-sama menyelesaikan masalah itu. Adakah seseorang atau aktor yang sekali, apakah seseorang atau aktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema kita? Ada yang membantu? Yang paling membantu saya rasa satu dari pelaku ini, anak-anak yang melakukan pelanggaran dari tingkat kejujuran. Barangkali kita menggali anaknya, apa yang terjadi, kenapa bisa terjadi pelanggaran itu, dan kemudian yang kedua tentunya yang menjadi faktor penentunya selain pelakunya adalah bisa orang tua wali, kemudian juga pihak sekolah dalam hal ini wali kelas atau guru BK. Yang terakhir, Pak Solah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dari dilema etika? Memang dalam mengambil keputusan, kalau di benturan antara etika dan moral, kita harus hati-hati, karena di satu pihak memang etika harus dijunjung tinggi, tapi jangan lupa juga dari segi moral. Misalnya kita mengambil keputusan, 1 kali terjadi pelanggaran, kemudian kita memutuskan anak kita keluarkan, tentunya ini akan menjadi beban. Jadi ada pertimbangan moralnya. Jadi memang etika, yang pelanggaran etika yang dilakukan itu, tapi kita tidak bisa mengesampingkan dari segi moral. Artinya efeknya ke anak itu seperti apa. Oke. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Bapak sampaikan. Demikian wawancara saya dengan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Lembar, Lombok Barat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan